Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandelil Gindayus dari Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi di video kali ini saya akan membuat tentang bagaimana sih minat baca untuk era-era milenial sekarang ini. Oke, kebetulan sekali saya ada di Palembang sekarang, bukan di tempat saya yang asli ya, di desa saya. Tapi kebetulan hari ini saya udah sampai di Palembang dan ingin menanyakan bagaimana sih minat baca di daerah Palembang ini. Dan kebetulan sekali kakak saya itu, saya lihat dia itu minat bacanya lumayan ya. Oke, kita langsung saja ke narasumbernya. Oke, stay tune. Halo, sekarang saya udah bersama narasumbernya langsung, kakak saya sendiri. Jadi saya ya mungkin saya perkenalkan dulu lah kakak saya ini ya. Boleh kak perkenalkan kak namanya, terus dari sekolah mana gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita. Saya dari Universitas Katolik Musikaritas dari Palembang. Oke, semester berapa kak kalau boleh tahu? Sekarang saya udah di semester akhir. Oh, semester 7 ya? Iya. Oh, semoga lulus ya kak ya. Iya, amin. Oke, baiklah, kita nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk pertanyaannya. Tapi sebelum kita masuk pertanyaan lebih mendalam ya, jadi saya ingin tahu dulu dong, minat baca kakak itu gimana? Yang pertama, buku yang kakak sering baca itu buku apa ya kak ya, kalau boleh tahu? Kalau untuk buku sih yang sering saya baca, kebetulan saya itu menyukai pelajaran keperawatan medikal bedah sesuai dengan jurusan saya. Iya. Terus juga saya itu juga suka baca kayak kayak komik-komik kayak gitu. Oh, Saya suka komik, baca. novel Iya, kayak gitu. Oh, iya, saya suka iya. baca kayak gitu. Kalau menurut kakak kan sekarang, selain buku menurut kakak ini kan di zaman era milenial ini kan buku tuh kan udah jarang sekali tuh orang mau baca kan, karena udahnya ada HP, internet gitu. Nah, selain buku-buku seperti yang kakak baca tersebut, kakak ada nggak tuh baca-baca di situs-situs seperti media-media yang lain gitu kak? Kalau untuk baca di media-media lain sih, iya saya juga sering kan, karena juga kan untuk ke perpustakaan kan kalau sekarang kan lagi nggak memungkinkan ya, karena kan situasi kita kan, situasi negara kita yang mana kita ketahui kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Nah, jadi nggak memungkinkan banget kalau untuk ke perpustakaan. Jadi di sini saya menggunakan media kayak situs-situs Google Scholar, yang dimana Google Scholar itu juga sih Google Scholar yang tempat pencarian buku kayak gitu. Nah, jadi saya tuh sering baca di media Google Scholar gitu. Iya, jadi nggak terlalu fokus ke buku ya kak ya? Iya, nggak terlalu fokus ke buku. Jadi selain buku-buku yang kakak gemari baca itu ada mungkin buku-buku seperti cerita-cerita atau yang lain kak, kalau boleh tahu? Kalau Bukunya, nama bukunya gitu. Oh, kalau untuk buku yang saya gemari sih cerita apa ya, kayak kisah-kisah kayak kisah novel buku Dilan kayak gitu. Itu saya suka banget itu. Iya, Sampai iya, saya iya. beli bukunya. Saking saya sukanya kan. Nah, sekarang kan kakak tahu sendiri nih, di era-era milenial ini, menurut kakak bagaimana sih minat baca untuk era-era milenial sekarang? Karena udah adanya gadget penggantinya gitu kan, orang kan udah jarang gitu mau baca-baca buku, terus mau pergi ke perpustakaan gitu. Nah, menurut kakak sekarang, pandangan kakak gimana sih minat baca mereka kak? Kalau boleh tahu kak? Kalau menurut saya sih, pandangan saya ya, kalau untuk tentang minat membaca itu, kalau untuk sekarang nih, kalau untuk di zaman sekarang kan, di era-era milenial kayak gini kan, agak jarang ya saya lihat ada anak-anak muda yang masih suka baca kayak gitu kan. Karena di sini kan mereka udah punya gadget sendiri kan. Iya. Jadi untuk ngupdate apa aja tuh bisa lewat gadget gitu kan. Dimana juga kan internet sekarang udah canggih banget ya, udah bisa cari
cari buku apa aja yang kita mau. Jadi mereka tuh lebih kayak mana ya, lebih suka kayak pakai gadget gitu daripada membaca buku, karena kan sekarang Google kan lebih canggih ya daripada buku. Mungkin gitu. Jadi menurut kakak tuh kan, apakah mereka itu bermain gadget untuk membaca buku, apa hal yang lain kak? Kalau di daerah sini kak? Kalau untuk pandangan saya ya, di daerah saya, di daerah Palembang ini, kalau untuk minat membaca buku sih nggak ada, karena yang mana kita ketahui kan di Palembang ini juga banyak kayak kafe-kafe gitu ya. Iya, Nah betul. jadi mereka tuh lebih suka nongkrong gitu aja, nongkrong nggak jelas gitu, kayak suka main-main games gitu kan, daripada menghabiskan waktu dengan main games, nggak baca buku, nggak dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Jadi minat baca di sini emang kurang ya kak ya? Iya, minat baca untuk di sini tuh sangat kurang sekali kayak gitu. Tindakan kakak gimana sih supaya masyarakat di daerah sini supaya minat baca mereka tuh mau membaca buku tersebut? Apakah ada cara-caranya gitu, solusi-solusinya? Boleh kak dijelaskan kak? Kalau menurut saya sih tindakan untuk masyarakat tuh biar lebih suka membaca tuh ya itu sih tergantung di diri mereka masing-masing ya. Jadi kita tuh sebagai manusia, sebagai ya manusia lah ya, kita juga nggak bisa kamu harus bisa baca tuh nggak bisa. Jadi untuk tipsnya sih kayak gini sih, kalau misalnya Kak, di perpustakaan itu tuh fasilitasnya tuh mungkin harus dilengkapi lagi kayak gitu kan, dengan kursi yang nyaman, mungkin full AC, ada wifi-nya juga. Terus juga ya biar orang-orang pas masuk perpustakaan itu jadi lebih nyaman gitu kan. Jadi mereka tuh sering berulang-ulang kali kayak gitu ke perpustakaan, karena kan keadaannya juga nyaman gitu. Mungkin tips dari saya sih gitu. Jadi perpustakaannya tuh fasilitasnya tuh harus memadai, karena ya kita tahu sendiri kan era milenial ini gimana kayak gitu. Jadi supaya minat baca mereka tuh lebih naik lagi, jadi kita tuh harus menyamakan di era sekarang ya kak ya. Kita nyamankan dulu gimana sih mereka gitu ya kak ya. Terus kak, apalagi tuh selain tips-tips, misalnya kan mungkin membaca itu kan ada yang orang sering bilang itu baca itu bikin bosen, suntuk. Ada sebagian orang, nggak semua orang itu kan, ada yang bikin bosen, ada yang suntuk bacanya gini kan, karena kan tulisan semua kan, bukan kayak game kan kita main ada seru-seruannya gitu. Nah kalau baca kan kita kan membaca, fokus membaca. Nah supaya kita bacanya tuh nyaman, terus enak. Kalau kita di dalam rumah sendiri gitu kak, misalnya kita mau membaca gitu, gimana kak? Kalau lebih ke tips sih jujur ya, kalau untuk diri saya sendiri, kalau saya baca buku tuh emang suka ngantuk ya, suka bosan kayak gitu kan. Jadi nggak bisa sure sekali dalam satu hari tuh baca buku terus enggak. Jadi kita tuh harus ada istirahatnya, ada waktu jedanya untuk membaca buku. Jadi enggak misalnya dalam satu hari tuh full banget dengan buku tuh enggak. Jadi ya kita selingin sih sama kayak main games gitu. Nah jadi terus juga kalau solusi saya sih, tips dari saya juga di sini, kalau misalnya anak-anak kan zaman sekarang kan lebih kayak suka lebih ke gambar ya daripada tulisan. Nah jadi mungkin diperbanyak sih di dalam buku tuh kayak ada gambarnya. Jadi dan dimana juga saya ketahui juga kan anak-anak zaman sekarang nih dia tuh nggak membaca, dia tuh lebih kayak ngelihat gambar dulu sih apa gitu. Mungkin untuk apa sih, untuk depannya sih buku-buku itu dibanyakin kayak gambarnya, ada gambarnya gitu. Jadi kan nggak terlalu suntuk itu tulisan semua kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa mungkin berimajinasi juga lewat gambar itu ya kak? Iya benar. Oke, sekian dari Kak Dita Aprilia. Mungkin tips-tips yang dia kasih itu mungkin bisa membantu kita ya untuk zaman-zaman era milenial seperti kita ini. Oke. Dan untuk Kak Dita, saya terima kasih banget udah mau berpartisipasi tentang minat baca untuk video kali ini. Oke, terima kasih Kak Dita Aprilia. Sama-sama. Oke. Dadah.
Oke, selanjutnya kita akan punya narasumber yang kedua, yaitu kakak saya sendiri, tapi itu dia di daerah saya, di desa Airusa seperti itu. Mungkin di desa Airusa kan yang kalian tahu sendiri kan, di desa saya itu orangnya ya jauh dari pusat kota ya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang juga kepada narasumber kita yang kedua ini seperti Kak Yusril. Oke, tetap tungguin aja. Oke. Baiklah, sekarang kita sudah bersama Kak Yusril, yaitu narasumber yang kedua. Dia satu desa seperti saya. Mungkin dia juga ngerti lah keadaan desa kita itu gimana sih minat bacanya ya Kak ya. Bella Kak, perkenalkan dulu terlebih dahulu Kak, namanya Kak. Baiklah, nama saya Muhammad Hasan. Saya berasal dari Curug, Airusa, dan saya berkuliah di Universitas Bengkulu, prodi PGSD FKIP, semester 5. Pertanyaannya mengenai minat baca saya Kak. Jadi saya seperti pertanyaan Kak Dita kan, karena orang itu kan beda-beda pendapat, terus beda tempat juga gitu kan, mungkin kan ada juga banyak perbedaannya ya Kak ya di kota Palembang dan di desa kita. Jadi sebelum saya bertanya mengenai hal-hal yang lebih mendalam Kak, kalau boleh tahu Kak, buku yang sering Kakak baca itu buku apa ya Kak, dan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan bukunya apa dan judul bukunya itu Kak. Boleh Kak? Silakan. Buku yang saya suka itu buku tentang motivasi, dan buku yang paling saya suka itu adalah karya Jeremy Pauline, yaitu judulnya Mantap Jiwa. Mantap Jiwa. Oke, itu buku motivasi ya Kak ya, memotivasi kita ya Kak. Itu adalah buku jalan cerita hidup Jeremy Pauline dari awal sampai dia mendapat beasiswa full di Jepang. Wow, sama motivasi itu ya Kak ya. Sama motivasi. Oke. Terus selain Kakak, itu kan Kakak membaca buku kan? Iya. Itu membaca buku. Nah, selain membaca buku, Kakak biasanya membaca seperti berita, seperti membaca kayak artikel, kayak apa namanya? Di artikel. Kayak artikel, kayak jurnal gitu kan? Itu biasanya Kakak situsnya di mana ya Kak ya? Kalau sering baca-baca lewat Kalau internet untuk gitu. jurnal itu biasanya saya buka Google Scholar. Oh, sama kayak Kak Dita tadi Kak, dia Ya, juga. itu rekomendasi dari salah satu dosen saya sih. Itu emang lengkap ya Kak ya? Iya, karena itu juga free, gratis. Oke. Baiklah. Menurut Kakak penting nggak sih minat baca bagi masyarakat sekarang? Ya penting lah. Minat baca itu kan untuk menumbuhkan rasa keingintahuan, dan kalau tidak membacanya tidak tahu apa-apa gitu. Iya betul ya Kak ya. Menurut Kakak nih, pandangan Kakak di era milenial sekarang, pandangan Kakak gimana sih minat baca zaman sekarang? Coba deh Kakak jelasin menurut pandangan Kakak, apalagi di daerah kita kan itu kan jauh dari pusat kota kan. Pasti Kakak bisa lah menilaikan daerah-daerah kita itu gimana gitu. Bisa Kak, tolong Kak jelasin. Kalau untuk minat baca sendiri ya pasti ya sangat kurang, karena di sana juga tidak ada perpustakaan dan sarana yang memadai. Dan di sana juga untuk toko buku kan harus ke Curug paling tidaknya itu. Jadi sangat sulit untuk menumbuhkan minat baca seseorang itu kalau di sana. Jadi di situ tuh orang lebih memilih bermain HP apa gimana gitu Kak? Ya kan sering berkembang waktu, yaitu pada industri 4.0 itu banyak sekali anak-anak kecil yang masih kecil sekali itu bermain gadget dan HP itu. Itu mungkin yang menjadi penghalang untuk orang ingin membaca ya Kak ya. Jadi orang lebih memilih gadget dibandingkan untuk membaca yang lain, seperti cerita-cerita di buku gitu ya Kak. Lebih memilih mungkin
bermain game seperti itu ya Kak ya. Karena kan sangat menghibur. Kalau membaca kan pasti kita membutuhkan pikiran. Kalau betul, Kak. game kan langsung dia, Iya. langsung terhibur. Kalau game itu kan membuat kita kan mungkin lebih ceria, Iya. lebih bersemangat. Terus kalau membaca buku kan ada sebagian orang tuh, aduh bosen ya selalu bacanya kayak gini ya gitu ya Kak ya. Terus Kak, gimana supaya masyarakat itu minat bacanya bertambah Kak? Menurut Kakak tuh gimana Kak supaya minat baca mereka tuh ingin membaca itu buku apa seperti artikel? Untuk minat baca itu sendiri biasanya kita tanamkan sejak kecil, sejak dini. Mm-mm. Jadi sebagai calon guru, Ya. kita itu harus mengetahui minat anak itu di mana. Misalnya anak tersebut suka dengan superhero atau cerita-cerita legenda. Jadi kita pilihkan buku-buku yang untuk dibaca anak itu nantinya. Dan itu juga bisa kita berikan tugas, misalnya kita berikan buku, Ya. terus pada kesempatan lain kita akan menyuruh anak tersebut untuk membuat ringkasan atau kesimpulan dari cerita buku tersebut. Iya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan potensi anak itu membaca, jadi dimulai dari Sejak dini. ya Kak ya, dari Iya. kecil gitu kita udah ngajarin dia gimana cara baca, mungkin dari kata satu, terus dari A, B dan seterusnya ya Kak ya. Oke. Tipsnya Kak supaya masyarakat itu ingin membaca buku itu gimana Kak? Supaya mereka tidak terlalu terfokus misalnya sama gadget untuk bermain game saja itu. Terus misalnya gadget mungkin untuk SMS-an, untuk chatting-chattingan, mungkin tipsnya agar agar masyarakat itu ingin membaca buku itu apa mungkin kayak Kak Dita tadi itu kan katanya lebih perbanyak di buku itu ada gambar-gambar supaya anak kecil seperti masyarakat tidak suntuk melihat buku dan ingin membaca buku itu. Nah, kalau menurut Kakak nih gimana nih tipsnya supaya anak-anak atau masyarakat seperti kita ini membaca buku itu tidak bosan gitu Kak? Ada nggak tipsnya Kak kalau Kakak ini? Kalau untuk menumbuhkan minat itu sendiri kan susah kalau di masyarakat. Ya. Kecuali kalau kita menanamkan sejak dini yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau untuk di masyarakat itu kita perlu mengadakan sosialisasi. Sosialisasi tentang pentingnya minat baca untuk menumbuhkan ekonomi, pendidikan maupun dan lain-lain itu Pak. Oke, itu penjelasan dari Kak Yusril. Itu Kak Yusril ini aslinya sama seperti saya di desa juga, desa Erusa. Dia asli orang situ juga. Baiklah Kak, mungkin hanya itu saja yang perlu saya tanyain ya. Soalnya kan kita kan satu desa. Kalau menurut saya kan pandangannya ya sama seperti Kakak. Betul, pandangan saya seperti Kak Yusril. Emang kalau di desa saya itu minat baca anak-anak masyarakat itu sangat kurang karena dia lebih memilih untuk bermain gadget seperti main game. Terus soal pendidikan itu orang situ mungkin bisa dikatakan itu minim gitu. Lebih baik dia udah lulus, mungkin lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lebih baik dia langsung terjun ke pekerja, langsung jadi tani mungkin. Oke, baiklah Kak, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih untuk Kak Yusril udah mau berpartisipasi atas yang saya berikan tadi pertanyaannya. Semoga saja dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membuat pola pikir orang itu bisa menjadi wawasannya lebih tinggi ya Kak ya. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman. Oke, untuk Kak Yusril saya terima kasih banget ya Kak. Baiklah, dari dua narasumber tersebut bisa saya simpulkan bahwa minat baca di kalangan sekarang seperti milenial tahun 2020 seperti yang kita rasakan seperti ini sangat minim ya teman-teman. Yang seperti yang sudah dikatakan oleh kedua narasumber kita tersebut, itu sangat-sangat minim untuk membaca seperti membaca buku, mungkin membaca artikel-artikel. Mereka lebih memilih untuk bermain game seperti gadget itu dan chatting-chattingan. Kalau dari saya ya,
bahwa minat baca ini sangatlah penting karena minat baca ini bisa menambah kita wawasan, ilmu dan pengetahuan. Oke, baiklah. Mungkin ini saja wawancara kita pada video kali ini. Semoga aja video yang saya share ini bermanfaat bagi kita dan orang yang mendengar dan menonton video ini. Terima kasih. Tolong di like, subscribe, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.